Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala dzatil muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wahdina ila rasyad. Amma ba'du, para pemirsa, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat walafiat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Berarti habis pada gajian semuanya ini. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian atau pengajian mengisi rohani kita. Sebagaimana kita isi jasmani kita, tentunya rohani kita juga perlu diisi agar keseimbangan tubuh kita terus bisa berjalan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu hadis yang saya kutip dari kitab Al-Adabul Mufrad di bab Fadlud Du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyraful ibadah ad-du'a. Paling mulianya ibadah itu adalah berdoa. Sering kita lakukan amalan ini setiap harinya, sehingga Nabi Muhammad mengajarkan setiap kita beraktivitas, mulai bangun tidur, makan, mau hendak pergi ke toilet, bahkan sampai kita ingin memejamkan mata kita kembali, maka tidak lupa kita diajarkan untuk berdoa. Ini pertanda apa? Pentingnya sebuah amalan doa agar manusia terus merasa dan memiliki harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhtiar dan usaha yang kita lakukan itu tidak akan bisa maksimal tanpa ada sebuah doa yang kita panjatkan. Tentunya dalam berdoa banyaknya manusia di antara kita ingin diijabah, betul apa tidak? Betul. Tetapi terkadang Allah punya rencana yang berbeda. Tidak semua yang kita minta hari itu Allah akan kabulkan. Meskipun Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni, memohonlah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah daripada doa-doa kalian. Manusia secara fitrah dan naluri menginginkan bahwa cepat. Ini sudah kebiasaan dan yang menjadi sifat karakter dari manusia itu sendiri. Akan tetapi manusia tidak mengetahui apa hikmah di balik Allah menunda doanya untuk dikabulkan. Apa hikmah Allah tidak mengijabah hari ini atau sampai detik ini banyak permohonan dan doa-doa kita belum terkabulkan. Mungkin di 2023 sudah merasa kita 1 tahun penuh kita berdoa, namun belum kunjung Allah kabulkan doa kita. Tapi jangan pernah putus asa. Ternyata ada 3 metode yang Allah akan berikan kepada kita cara dia untuk mengkabulkan doa-doa hambanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama,
imma ayyu'ajjila. Ada kalanya doa itu dikabulkan segera. Kita minta supaya rezeki kita lancar, amin. Yang belum haji bisa berangkat haji, amin. Yang belum umroh bisa berangkat umroh, amin. Yang belum ketemu jodohnya, amin. Yang pengen punya anak dapat anak, amin. Nah, yang kita minta Allah bisa kabulkan segera. Tentunya pasti hati manusia akan merasa senang apabila doanya terijabah. Tapi kita perlu tahu bahwasanya Allah ijabah doa hambanya belum tentu karena Allah senang kepada hambanya. Sebagaimana manusia, seorang ayah yang memiliki anak agak nakal, dalam tanda kutip agak susah dibilangin. Namun karena anak itu terus menerus menangis, akhirnya ayahnya memberikan tapi bukan karena ayahnya senang, namun karena kondisi terpaksa. Begitu pula doa kita apabila diijabah dengan segera, bukan berarti Allah juga cinta dan senang kepada kita. Maka ini yang perlu kita renungkan. Sebab apa? Apabila apa yang kita minta langsung diijabah oleh Allah, biasanya manusia tumbuh rasa takabur, rasa sombong, bahwa dengan lisan dan doa yang dia panjatkan cepat selalu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada metode kedua yang disampaikan oleh Nabi, wa imma ayyudakhira fil akhirah. Bahwasanya doa itu bisa menjadi simpanan di akhirat. Siapa yang tidak ingin punya simpanan? Jangankan di akhirat, di dunia ini kita melatih diri untuk menyimpan, menginvestasi apa yang kita miliki, supaya masa depan kita ceria, bahagia dan senang. Tentunya di dunia saja yang sifatnya sementara kita senang untuk menyimpan sesuatu, maka akhirat pun demikian. Sebagai orang beriman, kita semestinya harus senang punya simpanan. Karena doa yang belum terkabulkan hari ini, yang sudah sering kita panjatkan sampai detik ini, belum terlihat Allah kunjung mengijabah doa kita, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menyimpan doa-doa kita untuk kelak nanti di akhirat. Maka ada seorang yang akan masuk ke dalam surga, amalnya tidak banyak, tapi doanya tidak pernah putus. Permohonannya kepada Allah tidak pernah putus. Bahkan dia pun tidak menyadari bahwasanya dia akan mendapatkan keistimewaan yang Allah sudah siapkan atas doa-doa yang belum dikabulkan di dunia, menjadi gudang pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira para jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, mendingan dikabulkan di dunia, kita nggak punya simpanan di akhirat, apa mendingan dikabulkan di akhirat nanti menjadi sebuah simpanan amal ibadah kita? Ini kelihatannya pada bingung semua mukanya. Nah, memilih. Kalau kita minta yang kita harapkan itu sudah diijabah, maka berarti kita nggak punya lagi. Sudah dibagi, karena jatah kita sudah diberikan oleh Allah. Tapi ketika belum diberikan, tahuilah, tanamkan sifat husnuzon, baik sangka kepada Allah, bahwa kita akan dikabulkan nanti di akhirat sebagai ladang pahala, dan bisa meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari satu surga ke surga yang lain. Amin. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhusu, bahwa orang yang berdoa sebagaimana Allah janjikan dalam firman-Nya pasti diijabah, itu dengan cara ijabah yang ketiga adalah Allah palingkan dia dari keburukan.
Umpama kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga saya bisa kuliah dengan beasiswa. Ada seorang yang baru lulus, kemudian dia memohon kepada Allah dengan demikian, tetapi Allah tidak ijabah doanya. Tetap dia harus kuliah atau sekolah di perguruan tinggi dengan membayar. Cuman dengan cara lain, Allah berikan dia pekerjaan yang mencukupi dari pekerjaan itu rezeki untuk membayar kuliah tanpa harus membebani orang tua. Begitu cara Allah. Kadang-kadang kita dihindari dari sebuah keburukan, dari sebuah kejahatan, di mana itu merupakan sebuah pengkabulan doa yang Allah berikan kepada kita.